Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya cintai, saya hormati Al-Ustaz Ifridat, juga yang sangat saya hormati, saya cintai semuanya, saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Majelis Dzikrul Maut ya, yang insya Allah sekarang sedang disayang Allah, sedang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Kita bisa hadir ini karena sehat ya, punya iman, sehat. Kalau sempat tiga ini, punya iman, punya kesehatan, punya kesempatan. Kalau Allah tidak menyayangi kita, ya kita tidak tertarik. Maka bersyukur itu Bapak Ibu sekalian bukan syukuran ya. Kadang-kadang bersyukur tuh naik pangkat terus kita apa? Makan-makan ya, potong tumpeng dan sebagainya, itu syukur. Bukan itu. Bersyukur itu al-jawarih. Al-jawarih itu membayar nikmat-nikmat Allah itu dengan ketaatan yang lebih. Contohnya sekarang ini. Sekarang ini kita sedang bersyukur datang ke majelis taklim dari jauh. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Semakin susah hujan kok datang, pahalanya beda kalau tidak hujan. Ini terus. Maka bersyukurlah ya. Bapak Ibu sekalian, ya kita memang alarm kehidupan itu sudah berbunyi kalau di Quran hadis ya, insyaallah ada Quran juga, insyaallah nanti saya sampaikan pada kesempatan akan datang ya. 40 tahun, usia 40 tahun, ada yang 40 ini ya. Itu alarm pertama. Alarm pertama bunyi ketika kita usia 40. Alarm kedua 50. Ada yang 50 ini? Ustaz berapa? 36 paling Ustaz ini. Ya, alarm ketiga yang Allah sedikit mengancam itu umur 60 ya. Ada yang 60 ya? Tidak ada? Masya Allah, umur 60 kok belum mempersiapkan. Jadi umur 60 masih berpikir saya punya apa? Itu celaka itu. Sebetulnya saya punya apa untuk dibawa bekal ya, bukan bagaimana anak saya tidak ada itu. Jadi alarm terakhir ya 70. Ada 70. Masa? Masya Allah. Jadi ya tepat sekali. Jadi nama Majelis Dzikrul Maut itu di luar sangat ya rotok keren gitu ya, rotok terkenal. Kok bisa Ustaz? Iya memang. Apa pesertanya sudah umur 70-an? Enggak, ada juga yang masih muda gitu. Itulah ya. Dan alhamdulillah kangen kita sama Ustadz sekarang terbayar ya. Berapa tahun Ustadz ke sini? Baiklah ibu-ibu sekalian, saya senang sekali ketemu panjenengan semua, masya Allah. Saya ini memang terus terang kalau pas Jumat lemes ya. Jadi ada Jumat sehat, Jumat lemes saya itu. Dalam sebulan itu sekali lemes ya. Sekali lemes. Pas kemarin itu pas Jumat lemes ya. Jadi tidak datang ya Ustaz. Tapi insya Allah ke depan Jumat sehat selalu insya Allah ya.
Kenapa? Karena doa panjenengan. Benar. Saya ini tipis ke harapan awal-awal, tapi masya Allah dengan doa jemaah semua berubah, dan insya Allah ya, saya hanya minta umur 90 lebih lah, 90 berapa ya. Kalau bisa sama dengan abah saya 97, malam meninggal, si ini masih sehat, masih malam itu masih menjawab masalah fikih, masalah hukum. Paginya meninggal, umur 97, dan fisiknya kayak umur 60-an. Jadi nggak tahu ya, tapi itu produknya Jerman ya. Jerman, kalau kita ini kan Jepang sih apik ya. umur berapa itu sudah mulai apa ya? Ya insya Allah kita akan diberi keberkahan usia oleh Allah ya, dan insya Allah semua kita akan bersama-sama menuju surga Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan monggo Ustaz secukupnya nanti menjelang jam 5 tolong ditutup dengan doa, karena ini hari yang paling mulia dan saat-saat yang Rasulullah berjanji siapa yang berdoa di akhir salat asar akhir ya, di hari Jumat itu tidak akan tertolak, bahkan lebih keras, lebih kencang daripada jam-jam tahajud. Ini jam-jam yang ditunggu oleh ulama untuk memohon kepada Allah. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsaha mulkulillah walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini jazakallah Ustaz Fauzan, semoga beliau sehat selalu, keluarganya, anaknya, kita semua jamaah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kita kesempatan terus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan kita menjemput kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya adalah Fudail bin Iyad. Ini mantan perampok. Jadi datang masuk ke rumah orang mau maling, ternyata yang dimalingi rumah ulama. Ternyata ulama ini, alim ini sedang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia bertaubat. Singkat cerita, beliaulah yang menjadi imam di masjid. Tapi dia punya anak namanya Ali Fudail bin Iyad. Ali ini adalah orang yang digelari dengan Qatidul Quran, yang terbunuh dengan Al-Quran. Ali ini, kalau Fudail bin Iyad ayahnya ini menjadi imam, makanya ayahnya akan melihat ke belakang, ada nggak anaknya. Kalau ada anaknya, beliau tidak membaca ayat-ayat tentang kematian, tentang yaumul qiyamah. Beliau akan memilih ayat-ayat tentang basyirah, ayat-ayat tentang kabar gembira. Tapi suatu ketika dilihat anaknya ke belakang, Ali Fudail bin Iyad tidak ada, dan beliau menjadi imam dan membaca ayat-ayat tentang yaumul qiyamah dan hari-hari kematian. Dan ternyata anaknya ini masbuk, Ustaz, terlambat, mungkin karena berwudu, terlambat dan berada di shaf. Ternyata beliau membaca ayat-ayat tentang kematian, dan ternyata Ali Fudail bin Iyad menggigil. Setelah menggigil dia terjatuh, dan setelah terjatuh dia wafat.
maka digelarilah beliau ini dengan qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Ini satu-satunya saya tidak tahu apakah ada di sampai yaumul kiamah ada orang yang wafat karena Al-Quran atau karena khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa akan dimasukkan satu kaum, yudkhilul qaum ya al-jannah, akan dimasukkan satu kaum ke dalam surga, afidatuhum ka afidatit tayr, hati mereka seperti hatinya burung. Hati burung itu tidak sama dengan hatinya kita. Tapi kalau ada yang sama, itu luar biasa. Inilah hatinya Ali Fudail bin Iyad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa demikian? Bagi Ali dan bagi Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini masuk Islam umur 30 dan beliau wafat umur 38, hanya 8 tahun. Tapi Usaid bin Hudair ini malam itu adalah waktu yang ditunggu, waktu di mana hatinya bertemu dengan kekasihnya. Tidak ada hari yang lebih dia rindukan ketika masuk di tengah malam, seperti bulan purnama tadi malam, begitu penuh karena kerinduannya bertemu dengan kekasihnya. Tidak ada kekasih yang memberikan janji yang lebih kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah para ulama, ada yang mengatakan ini adalah hadis, setelah saya cari, mungkin nanti kita cari riwayatnya. Ada ulama yang mengatakan man ahabba liqa Allah, siapa yang mensukai, mencintai, berkangen-kangen hatinya untuk bertemu dengan Allah, ahabbal liqa'ah, Allah sangat mencintainya dan merindukan pertemuan dengannya. Dan man karihal liqa'ah, siapa yang tidak suka bertemu dengannya, karihal liqa'ah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Usaid bin Hudair adalah seorang sahabat yang begitu bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi para ulama mengatakan bukan itu. Tapi kerinduan yang menggebu dari seorang Usaid bin Hudair ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu malam Usaid bin Hudair sedang membaca Al-Qur'an. Di luar rumahnya ada ringkikan kuda. Setiap dia membaca Al-Quran semakin kuat ringkikan kudanya, sehingga kuda itu berputar-putar di dalam tempat dia diikat. Sampai Usaid bin Hudair ini memberhentikan bacaan Qur'annya, dan kuda pun berhenti. Diulang kembali bacaannya, maka kuda pun meringkik kembali. Dia berhenti, maka kuda pun berhenti. Begitulah berikutnya sampai Usaid bin Hudair melihat ghamam, melihat ada awan. Al-ghamamu kal midhallah, ada awan seperti payung. Setelah itu ada lampu yang seperti ini mungkin, dan berjejer sampai ke langit. Cahayanya begitu indah. Usaid bin Hudair pagi harinya datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang apa yang terjadi semalam. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Seandainya Usaid bin Hudair engkau lanjutkan bacaanmu itu, maka tidak ada batasan antara manusia dengan malaikat, sehingga manusia akan bisa melihat malaikat. Sesungguhnya wahai Usaid bin Hudair, malaikat sedang mendengarkan bacaanmu. Itulah disebut dengan afidatuhum ka afidatit tayr. Hatinya mereka, hatinya seperti burung. Bagaimana hati burung itu? Hati burung itu rokik, dia tipis, layyin, sangat lembut, wassofa,
dia sangat bening dan bersih. Itulah hatinya burung. Maka burung adalah simbol ketawakalan. Ketika dia pergi di pagi hari, kemana dia akan pergi mencari makan? Dia tidak tahu, karena dia bukan dosen, bukan Ustaz Fauzan yang berada di Unmer, bukan kita yang bekerja mungkin di mana. Dia tidak punya pekerjaan, tetapi dia yakin bahwa Allah Azza wa Jalla, man ahabba liqa'ah, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ahabba liqa'ah, dia akan mencintai hambanya dan tidak akan pernah tertukar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mencintai kematian? Yang mencintai kematian adalah al-mu'min. Al-mu'min. Tadi Ustaz Fauzan mengatakan, kalau kita meminta kepada Allah, lalu Allah berikan kita nikmat. Setelah Allah berikan nikmat, dan nikmat itu adalah ujian. Dan kalau seandainya kita diberikan nikmat lalu kita bersyukur, maka tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kita kepada Allah. Tanda kita semakin taat kepada Allah itu menunjukkan hati kita roki, hati kita tipis, hati kita lembut, hati kita bening. Kenapa? Karena Allah sedang menurunkan kebahagiaan kepada kita. Hanya orang-orang yang diberikan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak bisa dicari. Kebahagiaan itu munazzal, diturunkan. Apa kata Allah? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Pertanyaan saya, apakah kebahagiaan itu bisa dicari? Tidak bisa dicari. Kebahagiaan itu diturunkan oleh Allah. Jenengan ketika sholat bisa menikmati sholat, bunggah hatinya ketika sholat, maka sesungguhnya sholat itu adalah kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah. Apa janji Allah tadi? Man ahabba liqa'ah, ahabba liqa'ah. Siapa yang merindukan bertemu dengan Allah, Allah pun merindukannya. Apa tanda Allah merindukannya? Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka berbahagialah. Jangan kira bahagia itu hanya persoalan rumah. Rumah itu kepuasan, puas instan. Setelah kita dapatkan, pertanyaannya, apakah kita bahagia? Setelah punya mobil, pertanyaannya, setelah kita punya mobil, apakah kita bahagia? Yang kita dapatkan adalah kepuasan. Yang kita khawatirkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cari ini bukan kebahagiaan, tapi kepuasan. Kepuasan itu instan. Setelah kita dapatkan, maukah kita mencari yang lain? Mau. Ya, mau. Saya sedikit cerita. Abu Bakar Siddiq itu ketika beliau menjadi khalifah, menjadi seorang khalifah, maka beliau pergi berdagang. Pergi berdagang, diprotes oleh para sahabat dan umatnya. Ya Abu Bakar Siddiq, engkau ini menjadi khalifah buat kami atau jadi pedagang? Loh, aku kan harus menghidupi istri dan anakku, kata Abu Bakar. Akhirnya begini Abu Bakar, kata para sahabat, engkau khalifah yang mengurusi urusan kami, tapi tolonglah, bolehkah engkau mengambil gaji dari Baitul Mal? Kata para sahabat. Gak boleh, kata Abu Bakar Siddiq. Aku tidak, karena Nabi tidak mengambil itu. Karena Nabi tidak mengambil itu. Dibujuk-bujuk sama para sahabat. Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah engkau mengayomi umat? Ambillah
sedikit dari Baitul Mal. Akhirnya pikir panjang Abu Bakar Siddiq dan beliau akhirnya setuju. Setelah setuju, dikirimlah 1 gandum karung setiap bulan ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Setelah itu, hari pertama sampai hari 15 Abu Bakar Siddiq kok ada buahan yang hadir di rumahnya. Lalu bertanya kepada istrinya, ini buahan dari mana? Buahan ini dari mana? Kata Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan Pak, betapa seorang sahabat masih meneliti makanan yang akan masuk dalam perutnya. Lalu istrinya bilang, wahai abang sayang. Ya, Abu Bakar Siddiq kan suaminya, abang sayang ya. Kalau emas sayang, kalau emas sekarang harganya hampir 3 juta Ustaz. Oh, Ustaz gak ingat lagi, karena Ustaz sudah tidak mikirin dunia. Nah abang sayang, sebenarnya kita dapat jatah dari Baitul Mal itu 5 genggam satu hari. Tapi aku hanya pakai 2 genggam. Yang 3 genggam aku kumpulkan, dan tanggal 15, 16 pertengahan bulan seperti ini aku bawa ke pasar, aku jual dan aku belikan buah untuk menambah kesehatanmu wahai Abu Bakar Siddiq. Engkau imam, anta imamuna, anta khalifatuna. Engkau imam kami wahai Abu Bakar Siddiq. Kalau kita kan senang Pak, senang Ustaz istri, wah tenanan istri ini hebat, 5 genggam jadi 2 genggam. Marah Abu Bakar Siddiq. Marah Abu Bakar Siddiq, kembalikan yang 3 genggam itu ke Baitul Mal, berarti cukup bagi kita 2 genggam. Nah, kira-kira yang begini ini presiden mana yang siap? Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afidatuhum ka'afidatit thair. Hatinya seperti hatinya burung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang kafir, orang musyrik, dia tidak akan pernah berpikir bagaimana dia akan mempersiapkan kematiannya. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita bahas seorang Ali Fudail bin Iyad, pemuda yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat itu, ini para sahabat, kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau sahabat itu mencintai kematian, kalau kita mencintai kematian. Ulama mengatakan begini, orang mukmin, tandanya dia mukmin, dia mencintai kematian. Tandanya dia kafir, dia ingin bertahan di muka bumi ini. Saya tidak menunjuk siapapun, untuk kita periksa lebih dalam di hati kita ini. Apakah kita benar-benar siap di barzakh? Padahal perjalanan hidup kita ini masih 10 etape. Yang baru kita lewati baru 2 Pak, rahim dan dunia ini. Barzakh, bisa saja barzakh itu lebih panjang umurnya dibandingkan dengan umur kita. Kalau tadi Ustadz Fauzan ada ayahnya yang sudah wafat, berarti dari kematiannya, wafatnya sampai hari ini sudah berapa tahun Ustaz? Sudah panjang. Mungkin kakeknya beliau, mungkin sudah berabad-abad berada di dalam barzakh. Padahal barzakh itu bukan perkara mudah. Setelah itu yaumul qiyamah. Setelah yaumul qiyamah akan bangkit kembali dengan yaumul hisab. Setelah dihisab, setelah itu kita berjalan ke haud, setelah itu dalam kegelapan, setelah itu ke sirat, baru setelah itu kita akan ditentukan apakah nanti berada di sorga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, lebih panjang di dunia itu atau di akhirat? Kalau memang di akhirat itu jauh lebih panjang, mana yang jauh lebih kita persiapkan?
Jadi tidak perlu dijawab. Artinya bahwa seperti sahabat Sa'ad bin Mu'az, umur 30 tahun, hampir sama dengan Usaid bin Hudayr. 38 tahun beliau meninggal. Tapi ingatlah bagaimana Sa'ad bin Mu'az ini wafatnya. Wafatnya membuat arsy itu berguncang. Berguncang, Mas. Luar biasa. Bagaimana wafatnya Asiyah bin Muzahim, istrinya Fir'aun. Allah bukakan, kasyafkan matanya sehingga dia mampu melihat bagaimana malaikat itu bersop-sop menuju surga, dan Allah tunjukkan surga untuk Asiyah bin Muzahim. Bagaimana kita lihat nanti surga putih. Siapa yang memiliki surga putih? Beliau adalah Umar bin Khattab. Sampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Umar inilah yang memiliki surga, dan istana di surganya itu berwarna putih. Kalau kita melihat lagi Abdullah bin Kiram, umurnya sekitar umur Ustaz Fauzan hari ini, dan beliau meminta ke Rasulullah di waktu uzurnya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku ikut berperang?" Kata Rasulullah, "Yang tua, yang haram tidak perlu ikut berperang. Tapi ya Rasulullah, aku ingin mati dalam kondisi perang." Kata Abdullah bin Kiram. Anaknya namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat Nabi, sahabat dekat Nabi Muhammad. Ketika Abdullah bin Kiram wafat, dilihat telinganya sudah tidak ada. Beliau menangis, lari ke pinggir. Setelah itu dia menangis di pinggir. Dilihat oleh para sahabat. Jabir bin Abdullah menangis sedemikian rupa. Rasulullah memanggilnya, "Ta'ala, sinilah wahai Jabir." "Apa ya Rasulullah?" "Tahukah engkau sedang apa ayahmu hari ini?" Kata Rasulullah SAW, "Wa kallamallah abaka kifahan." Ayahmu hari ini, kata Rasulullah SAW, berbicara dengan Allah kifahan, tanpa ada tabir dan batas. Coba bayangkan, orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, man ahabbal liqa'ah ahabbal liqa'ah. Siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, Allah pun merindukannya. Abdullah bin Kiram yang sudah tua, tapi hatinya begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah merindukannya sampai ketika ruhnya diambil, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat spesial untuk Abdullah bin Kiram sehingga mereka berdua berbincang-bincang. Kata Rasulullah, "Ayahmu sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala." Setelah itu, ketika mereka sedang berbicara, apa kata Allah kepada Abdullah bin Kiram yang sudah wafat? "Ya ibadi ma u'tika." Wahai Abdullah bin Kiram, apa yang engkau inginkan wahai Abdullah bin Kiram? Apa engkau ingin? Apa kata Abdullah bin Kiram? "Ya Allah, boleh aku hidup lagi, setelah itu aku mati lagi?" Kata Rasulullah, "La, itu sudah qat'an, itu sudah pasti, tidak mungkin akan terulang." Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi ma'utika." Wahai hambaku, apa yang engkau inginkan? Maka Abdullah bin Kiram meminta, "Ya Allah, berikan kabar gembira tentang diriku ini kepada orang yang setelah aku nanti." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran pada ayat 169. Apa kata Allah? "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan engkau mengira orang yang wafat di jalan Allah mati, bal ahya, tapi mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia diberikan rizki. Itulah orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membawa hati saya, hati kita semua. Boleh kaki kita berada di atas tanah ini, tapi perlu kita ingat,
kemanapun kita berjalan, kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihkan hati kita ini. Apakah hati kita ini kita letakkan di masjid, atau kita lebih letakkan, banyakkan di rumah? Di mana hati kita ingin kita letakkan? Di sujud-sujud kita, rukuk-rukuk kita, Al-Quran kita, atau hati kita ingin kita letakkan di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, man ahabbal liqa'a ahabbal liqa'a, man karihal liqa'a karihal liqa'a. Bukankah itu yang kita inginkan? Pulang bertemu dengan kekasih, penuh dengan kerinduan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Tazkirah, Imam Qurtubi mengatakan kematian itu ada sifatnya. Ada 6, tapi tidak mungkin semuanya kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama, Imam Qurtubi mengatakan mati itu mufajaah. Mati itu datang tiba-tiba dan mendadak. Fakam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat, pagi harinya berangkat berpakaian rapi, di sore hari pakaiannya dilepaskan. Betapa banyak orang yang sehat mengantarkan istrinya ke rumah sakit, pulang di rumah sakit bukan istrinya yang sakit dipanggil oleh Allah, tapi malah dia yang lebih dahulu. Bukankah ketika kita melangkah, kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa kam min saqiyyin, betapa banyak orang yang sakit tetapi Allah panjangkan umurnya. Wa kam min sahihin, betapa banyak orang yang sehat, mufajaatan, dia datang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah langkah ini berjalan. Boleh kita mendapatkan harta, tapi jangan ambil harta orang lain. Boleh kita memiliki sesuatu, maka ambillah dengan cara yang halal. Boleh sesuatu yang mengenyangkan masuk dalam perut kita ini, tapi pastikan itu adalah Allah ridho kepada kita. Karena mahsyar, barzah, yaumul hisab adalah hari yang dahsyat, bukan hari-hari biasa seperti hari yang kita jalani. Maka tidak heran Ali Fudail bin Iyad ketika mendengarkan ayat-ayat yaumul hisab tentang yaumul kiamah, beliau pingsan dan akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, biar cepat. Yang kedua, apa yang tidak bisa kita tolak? Yang tidak bisa kita tolak adalah haram. Tua ya Ustaz? Tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Sehebat apapun seseorang, apakah dia bisa menolak tuanya? Maka tua itu adalah salah satu ancaman kematian dari 100 ancaman kematian. Jadi ada 99 ancaman kematian, salah satunya ditambah 1 jadi berapa? 100. Maka Ustaz Fauzan tadi nanya, lonceng pertama 40, ya Ustaz. Kalau saya masih 17, Ustaz. 17. Ya. Ada lonceng kedua 50, ada lonceng ketiga 60. Kata Rasulullah, umur umatku ini antara 60 70. Berarti lonceng ketiga itu sudah akhir. Sudah akhir. Kalaupun nanti kalau lebih daripada 70, bonus. Makanya tidak salah, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan kita ini hanya pindah dari satu ancaman kematian kepada ancaman kematian berikutnya. Makanya
Ustaz Fauzan tadi bilang, alhamdulillah saya ini sudah melewati beliau, alhamdulillah sehat seperti ini. Pertanyaannya, mana yang dahulu nanti, saya atau Ustaz Fauzan? Mana yang mungkin saja saya yang mandiin Ustaz Fauzan? Mungkin saja saya dikafani oleh Ustaz Fauzan. Mungkin saja saya disolatkan oleh Ustaz Fauzan. Kenapa? Karena ancaman kematian itu 99. Makanya seperti anak yang didengok kemarin, baru tamat UGM, sehat, mau menikah, mau wisuda di UGM, didengok mau lihat temannya kejetis, jatuh, dan Masya Allah ada ibu-ibu yang bawa Innova terlindas sampai ke tikungan ke arah jetis itu, mayat ada di bawah mobil. Setelah itu diberhentikan oleh orang-orang dan tidak bisa mengeluarkannya kecuali mobilnya diangkat dan dikeluarkan mayatnya, ternyata masih hidup. Ketika dibawa ke RSUD, ternyata tulang sininya sudah masuk ke dalam dan mengeluarkan darah dan wafat. Ibunya mengatakan begini, Masya Allah, ini pelajaran bagi kita. Polres mengatakan, bagaimana ini, kita lanjutkan atau bagaimana prosesnya? Ibunya mengatakan, ini anak tunggal, anak semata wayang satu-satunya. Apa kata ibunya? Tidak usah diproses, saya ridho. Saya ridho. Boleh kita mengelak dari satu ancaman, tapi Allah punya 100 ancaman kematian untuk kita. Pertanyaan saya, dari mana kita bisa mengelak? Kecuali kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, terkait dengan rizki. Ada seorang ulama, di kitab Tazkirah itu disebutkan, sedang jalan-jalan, ternyata di tengah jalan mendengar orang minta tolong. Akhirnya dia mendekat, ternyata suara itu dari sumur. Ketika dilihat di sumur, ternyata ada orangnya, dibantu keluar dari sumur. Setelah keluar dari sumur, dia meminta segelas air. Tolong wahai alim, berikan aku air. Maka dicarikan air 1 gelas. Setelah dia teguk air 1 gelas itu, dia ingin melihat sumur yang tempat dia jatuh tadi. Ternyata melihat dan mendekat, terjatuh lagi, masuk ke dalam dan kondisi wafat. Artinya, kalau memang Allah belum menetapkan kematiannya dan menyempurnakan rizkinya, maka dia tidak akan wafat. Jangan mati dulu. Walaupun engkau di sumur, rizkimu masih ada 1 gelas lagi. Masih ada 1 gelas lagi. Maka saya tanya bapak-bapak, panjenengan masih khawatir tentang rizkinya? Rizki itu adalah sesuatu yang wafat, yang Allah sudah tetapkan. Makanya orang wafat disebut dengan, orang meninggal disebut dengan wafat. Wafat itu artinya cukup. Cukup itu artinya rizki. Tidak akan pindah. Rizki itu tidak akan pindah. Allah sempurnakan rizkinya. Ada seorang yang mengadu begini, Ustaz, saya ingin resign karena dia bekerja di bank konvensional. Saya tidak mengatakan sampean harus keluar dari bank konvensional, tapi Ustaz, saya sudah tidak tahan. Terus masih ingin bertahan? Monggo, saya bilang kan. Ternyata 1 minggu setelah itu bapaknya sakit, akhirnya beliau pulang. Jadi bapaknya ini akhirnya menjemput kematiannya. Setelah bapaknya dijemput kematiannya, dia mengatakan, Ustaz, saya resign. Saya tanya, sampean yakin akan keluar dari tempatmu bekerja? Dari mana saya kamu yakin bahwa Allah akan berikan rizki kepadamu? Tapi dia mengatakan,
Saya yakin Ustaz 100%. Akhirnya dia keluar. Pertanyaannya, apakah ada rizkinya? Ada. Ada rizkinya yang Allah berikan kepadanya dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Karena dia mendekat kepada Allah. Pertanyaan saya, Pak, apakah Nabi Musa tahu ketika beliau lari ke pinggir lautan Allah akan belahkan lautan? Tidak tahu. Pertanyaan kedua saya, apakah Nabi Ibrahim ketika akan dibakar dia akan tahu Allah akan dinginkan apinya? Dari mana taunya? Taunya adalah dari keyakinan. Dari keyakinan. Yang keempat terakhir, karena sudah jam 5 kurang. Yang terakhir yang tidak bisa, dan ini sifat kematian, adalah sakaratul maut. Sakaratul maut, kita ini pasti mengalaminya. Bahkan Nabi mengalami 2 kali lipat lebih dahsyat daripada kita. Makanya disebut wan naziati gharqa, wan nasyitati nasta, wasabihati sabha, wasabiqati sabqa. Mengalir malaikat itu. Maka nanti kita ini, kalau yang masih belum bisa menangis di waktu sholatnya, fa'il lam tabku fatabaku. Kalau tidak bisa menangis maka pura-pura nangis. Kalau tidak bisa nangis juga, Bu, di waktu sholat tahajudnya, ada yang sudah punya stok kain kafan? Di mobil saya ada 3. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kain kafan yang sudah kita siapkan itu, kalau memang kita tidak bisa menangis juga di hadapan Allah, di hadapan siapa lagi kita bisa menangis? Kalau kain kafan itu kita sudah bentangkan, malam hari kita bangun, lalu kita ambil kain kafan kita jadikan sajadah. Mungkin kafan ini, sholat saya ini adalah sholat terakhir saya di atas kain kafan saya ini. Kira-kira masih ada yang tidak bisa menangis? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW ketika akan wafat, maka malaikat itu kan turun, Pak. Turun. Jadi kalau ada orang begini melihat, kalau orang sedang nazar seperti ini, maka ditalkin pelan-pelan. La ilaha illallah. Jangan cepat-cepat. Karena dia sedang melihat sesuatu. Yang dilihat itu siapa? Para malaikat. Malaikat ini diantaranya adalah malaikat Jibril. Yang di antaranya ada malaikat yang membawa kain kafan. Maka malaikat Jibril mendekat. Mulailah ditarik dari kaki, ya. Maka kita mengucapkan apa tadi talqinnya? La ilaha illallah, pelan-pelan. Kenapa? Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki mulai tidak berfungsi, lutut mulai tidak berfungsi, naik ke atas, kemaluan sudah tidak berfungsi, naik ke atas sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan ini yang paling berat. Banyak riwayat yang menjelaskan ini adalah dahsyatnya kematian. Dahsyatnya kematian. Apa kata Nabi? Seandainya nazak umatku bisa ditimpakan kepada diriku, kata Rasulullah, maka beliau akan mau mengambilnya. Rasulullah SAW. Maka sampai ke atas, yang paling setia dengan ruh adalah mata. Mata kita ini paling setia. Maka ketika ruh naik, mata pun akan naik. Mata ini akan lihat seperti ini. Maka kalau melihat seperti itu, jangan ditafsirkan macam-macam. Kita ini kan sering jadi mufasir yang salah. Tuh matinya melotot. Padahal memang mata ini mengikuti ruh. Mengikuti ruh. Maka kalau ada yang seperti ini ke atas, ada yang sipit, matanya tinggal ditutup. Ya, tinggal ditutup. Kalau dia buka lagi, ya lain lagi. Ya, kalau sudah ditutup sedemikian rupa,
maka kita masuk di pintu kita yang sebenarnya. Pahala puasa jenengan akan jenengan dapatkan setelah kematian. Puasa haji, kapan kita dapatkan pahalanya? Setelah kematian. Apalagi sedekah yang kita keluarkan yang hanya 1.000 itu, kapan kita dapatkan pahalanya? Setelah kematian. Maka kematian itu adalah pintu untuk mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tenangkan hatinya. Kita ini saya lihat memang rata-rata masih muda sekali di sini. Saat-saat Allah memanggil, di saat-saat kita memohon kepada Allah, kita wafat dengan husnul khotimah. Ya. Pinginnya husnul khotimah. Supaya kita bisa husnul khotimah, maka rasakanlah bahwa ada berapa tadi? 99 ancaman kematian. Mau kemana kita? Semuanya dilirik oleh para malaikat. Tidak pandang bulu, apakah dia raja ataukah dia babu. Semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tuan ataupun yang budak, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang raja ataupun dia adalah budak, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di barzakh. Maka mari kita siapkan. Insyaallah masjid ini luar biasa, mempersiapkan jamaahnya untuk pulang dengan kerinduan penuh, baterainya penuh, gizinya penuh, kerinduannya kuat. Dan semoga Allah jaga dan sampai Allah menutup hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa di penghujung hari Jumat ini. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon surgamu ya Allah, jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Tutup hidup kami ini ya Allah dengan husnul khatimah. Allahumma ahsin liqa'ana baini wa bainaka. Ya Allah, perbaikilah pertemuan kami denganmu ya Allah. Kami merindukanmu ya Allah. Kami merindukan Rasulmu ya Allah. Matikan kami sebagai seorang yang husnul khatimah. Matikan dan pertemukan kami dengan para syuhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Kami mohon cintamu ya Allah. Hubba man yuhibbuka. Cinta yang mencintaimu ya Allah. Wa ila amalin yuqarribuna ila mahabbatik. Dan kepada amalan yang engkau ridha dan cinta kepada amalan itu ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana minad du'a minkal ijabah. Fastajib du'ana ya rabbal alamin. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Mudahkan nazak kami ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami ya Allah. Mudahkan mahsyar kami ya Allah.
Mudahkan barzah kami ya Allah. Mudahkan barzah kami ya Allah. Mudahkan mahsyar kami ya Allah. Mudahkan mizan kami ya Allah. Mudahkan kami bertemu dengan Rasul-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk minum haud-Mu ya Rasulullah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Mudahkan sirat kami ya Allah. Mudahkan sirat kami ya Allah. Himpun kami bersama Rasul-Mu ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Engkau memilik bumi ini ya Allah. Langit dan bumi ini ya Allah. Jadikan bumi ini membuat kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Jangan jadikan bumi dan langit ini membuat kami jauh dari dirimu ya Allah. Dekatkan ya Allah dengan dirimu ya Allah. Tidak ada cinta di hati ini kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat hati ini ingin pulang kecuali hanya kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat lisan ini untuk digerakkan kecuali lisan ini bergerak untukmu ya Allah. Tidak ada pendengaran ini yang mampu kami dengar kecuali kalimat-kalimatmu ya Allah. Tidak ada langkah ini akan berjalan kecuali Engkau ridho ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Mudahkan barzahnya ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Mudahkan barzahnya ya Allah. Himpun kami nanti di sorga ya Allah. Himpun kami di sorga nanti ya Allah. Himpun kami ya Allah. Majlis dzikr maut ini di sorga ya Allah. Himpun kami kembali ya Allah di majlis kami di sorga ya Allah. Himpun kami dan keluarga kami dan keturunan kami ya Allah nanti di sorga ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.